Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Mimin gabungin ya film Buya Hamka yang pertama dan yang kedua. Tapi jika mau nonton yang keduanya saja, silakan langsung menuju ke menit 13. Awal film kita diperlihatkan Buya Hamka yang sudah tua berada di dalam penjara Sukabumi tahun 1964. Istrinya Siti Raham beserta ketiga putranya mengunjungi beliau. Salah seorang putra mereka disuruh mengambil secari kertas yang ada di kantong Buya. Istrinya datang dengan membawa makanan favorit Buya, yaitu gulai kepala ikan kakap. Sambil menangis dan mensyukuri nikmat Allah, Buya berkata, air mata berasa asin itu karena air mata adalah garam kehidupan. Kemudian scene mundur ke belakang saat Buya dan keluarganya berada di Makassar tahun 1933. Umi selalu menyiapkan kopi untuk Buya ketika beliau sedang sibuk dengan naskahnya. Umi juga selalu mendukung apa yang dilakukan suaminya itu. Buya menulis naskah yang wanitanya bernama Hayati, kisah romansa yang ditulis Buya yang diselipkan ilmu-ilmu Islam di dalamnya. Ada 4 cabang. Berkat Buya, Muhammadiyah di Makassar mengalami kemajuan yang pesat. Buya banyak mendapat dukungan untuk pembangunan sekolah untuk anak-anak. Suatu ketika Buya kedatangan tamu yang menawarkan putrinya untuk dijadikan istri kedua Buya. Buya yang salah tingkah karena tidak enak menolak tawaran itu beralasan jika sedang mencari tasnya yang hilang. Kemudian wanita tadi yang bernama Ola keluar sambil membawa tas Buya yang berada di bawah mejanya. Wanita itu bilang, apakah wajahnya buruk? Kata Buya, sama sekali tidak. Terus kenapa Buya tidak mau menikah dengannya? Bukankah di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan laki-laki untuk menikah lagi? Dengan bijaksana Buya menjawab jika dia tidak bisa menjamin dirinya untuk berlaku adil karena hanya Allah yang maha adil. Buya tahu ini bukanlah kehendak Ola untuk menikah dengannya, tapi keinginan orang tuanya. Kelak Buya akan memberikan nasihat kepada orang tua si wanita. Saat di rumah, Buya juga suka melontarkan kata-kata romantis untuk istrinya. Buya kemudian berkata jika naskah yang diketiknya sudah selesai, judulnya adalah Di bawah lindungan Ka'bah. Umi meminta Buya untuk mempertimbangkan kembali penawaran menjadi pimpinan redaksi di majalah Pedoman Masyarakat. Kata Umi, kesempatan Buya untuk berdakwah lewat tulisan akan tercapai. Di saat itu putra Buya Hamka yang bernama Hisyam terbangun dari tidurnya. Hal inilah yang memberatkan Buya untuk menerima pekerjaan barunya itu yang berada di Medan. Karena dengan begitu dia harus tinggal jauh dari istri dan anaknya. Dengan terus mendapat dukungan dari Umi, Buya memperluas dakwahnya. Beliau memutuskan pergi dari Makassar. Penduduk setempat memberikan Buya sebuah tongkat sebagai kenang-kenangan. Kemudian Buya kedatangan ibu dari si Ola. Ibunya berterima kasih karena berkat Buya, sang suami berubah pikiran untuk tetap membiarkan anaknya meneruskan sekolah menjadi seorang guru. Buya kemudian berangkat dengan istri dan kedua orang putranya. Medan tahun 1936, Buya diangkat menjadi pimpinan redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Buya bertekad menjadikan koran itu sebagai ladang tauhid bagi masyarakat untuk mengenal Islam. Tentunya lewat kebudayaan Melayu dan Minangkabau. Nasihat Buya kepada karyawannya adalah, jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Artikel Buya di koran sudah terbit yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Koran itu juga sampai ke tangan Umi yang tinggal di Sumatera Barat bersama anak-anaknya. Hamka sendiri sebenarnya singkatan dari nama Buya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Pada suatu malam, Hisyam yang sedang sakit mencari ayahnya. Kata Umi, ayahnya tidak bisa pulang. Keadaan Hisyam semakin memburuk. Ibunya membantu Hisyam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebuah telegram kemudian datang ke kantor Buya. Siti Raham menulis jika Hisyam telah tiada. Buya segera bersujud kepada Allah dan berdoa. Karyawannya kemudian datang menawarkan kendaraan untuk Buya pulang, tapi Buya menolak.
Dia bilang meskipun dia langsung pulang, jenazah anaknya pasti sudah dimakamkan. Jadi Buya memanfaatkan waktu yang ada karena saat itu bertepatan dengan jadwal cetak koran. Buya kemudian melakukan sholat jenazah di kantornya. Setelah beberapa hari, Buya akhirnya pulang juga ke rumah. Buya meminta maaf kepada istrinya karena tidak bisa pulang tepat waktu. Umi begitu mengerti tentang keadaan suaminya yang sedang berjuang di Medan. Setelah itu putra Buya yang lainnya muncul. Selain menulis kisah romansa, Buya juga menulis berita perjuangan Indonesia tentang Soekarno dan Sultan Syahrir. Tapi akibatnya pemerintahan Belanda datang dan menyita artikel-artikel beserta mesin ketiknya. Buya tidak putus asa ya, dia telah menyiapkan mesin ketik lainnya di dalam suatu kotak. Buya kemudian melanjutkan menulis artikelnya. Perjuangan Buya membuahkan hasil. Koran itu terjual sebanyak 5.000 eksemplar. Koran paling laris di Hindia Belanda namanya saat itu. Nama Buya Hamka menjadi terkenal. Beliau diangkat menjadi ketua Muhammadiyah Sumatera Timur. Cara berdakwah Buya sangat disukai oleh anggotanya. Buya kemudian kedatangan tamu Kang Karta dari Jawa Barat. Sudah 10 tahun mereka tidak bertemu. Ada yang bilang memakai jas pada masa itu disebut kafir. Tapi Kang Karta memegang prinsip Buya, tidak usah mengharamkan apa yang seharusnya tidak haram. Kang Karta datang dengan membawa kabar jika wanita yang bernama Kulsum, gadis berselendang merah, sewaktu di kapal itu sudah tiada akibat bunuh diri. Dia tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang menikah dengan beberapa perempuan lain. Malang benar nasibnya. Artikel selanjutnya yang ditulis Buya adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Orang-orang yang membacanya menangis terseduh-seduh. Kemudian artikel itu dijadikan dalam sebuah buku. Selain berisi kisah romansa, di dalamnya diselipkan ajaran-ajaran Islam. Tapi Umi kembali mengingatkan tentang pendapat masyarakat kepada Buya. Sebagai ketua Muhammadiyah Sumatera Timur, ada yang bilang Buya sebagai kiai cabul, kiai yang suka mengarang cerita cinta. Makanya Buya kali ini membahas tentang ilmu tasawuf modern. Umi bilang ada baiknya mengkaji tasawuf mendatangi ahlinya, yaitu ayahnya Buya sendiri yang dipanggil dengan Haji Rasul. Haji Rasul terkenal sangat keras ya mendidik Buya. Nanti kita akan lihat di volume selanjutnya. Assalamualaikum ayah. Akhirnya Buya datang mengunjungi rumah ayahnya. Kali ini Haji Rasul menyambutnya dengan hangat. Buya menyampaikan maksudnya jika dia ingin belajar ilmu fikih lebih dalam lagi kepada sang ayah. Sang ayah setuju dan membimbing Buya secara langsung. Meski hubungan mereka di masa lalu kurang baik, tapi Buya sangat menyayangi ayahnya. Setelah selesai dari rumah ayahnya, Buya berkunjung ke rumah ibunya, Umi Safia. Buya menyampaikan salam dari istri dan anak-anaknya. Tak lupa Buya juga membawakan sedikit hadiah untuk ibunya tercinta. Suatu hari Buya mendapat undangan dari Oi Cheng Hin untuk bertemu dengan Bapak Soekarno. Singkat cerita, Buya datang ke Bengkulu. Di sana dia bertemu dengan orang yang mengundangnya, yaitu Oi Cheng Hin atau Haji Abdul Karim. Dia adalah perintis ajaran Islam dari etnis Tionghoa. Buya juga bertemu dengan Bapak Soekarno. Soekarno tertarik dengan buku-buku yang ditulis oleh Buya. Mereka berdua menjalin hubungan yang akrab karena Bapak Soekarno sendiri merupakan murid dari Haji Rasul, ayahnya Buya. Mereka berdua sepakat untuk berjuang memerdekakan Indonesia. Suatu kesempatan mereka bertiga berusaha mengabadikan momen bersejarah itu dengan berfoto bersama. Scene kemudian berpindah ke depan tahun 1942, di mana dari radio diumumkan jika kekuasaan Belanda diambil alih oleh Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Kantor redaksi majalah Pedoman Masyarakat ditutup oleh Jepang dan diganti dengan nama Asia Nippon. Buya kemudian menerima undangan dari gubernur Jepang yang bernama Nakashima. Surat undangan itu berisi upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang. Umi dan Buya sepakat jika perbuatan itu adalah syirik. Namun Buya tetap datang ke upacara tersebut karena kalau tidak datang maka perkumpulan Muhammadiyah di Sumatera dianggap sebagai pemberontak.
Namun saat upacara berlangsung, Buya tidak membungkuk seperti yang diperintahkan. Buya sangat kesal ya dengan gubernur Jepang ini, Nakashima. Jepang telah membubarkan sekolah Muhammadiyah, buku-buku dibakar dan para ulama dibunuh. Dari pertemuan itu didapatkan suatu kesepakatan. Buya bersedia bekerja sama dengan Jepang asal Jepang tidak mencampuri urusan agama di Indonesia. Buya juga meminta dibebaskan para ulama dan pejuang yang telah ditahan Jepang. Nakashima setuju. Dia menjadikan Buya sebagai teman sekaligus penasehatnya. Tapi apa yang dilakukan Buya tidak sepenuhnya didukung oleh rakyat Indonesia. Ada yang bilang Buya sebagai pengkhianat dan penjilat Jepang. Padahal perjanjian yang diikrarkan Buya di Singapura telah membebaskan kaum muslimin di Asia Timur Raya dari tangan penjajah. 15 Agustus 1945, Jepang dibom oleh Amerika. Kaisar Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nakashima juga ditarik mundur sebagai gubernur di Indonesia. Dia akan pulang ke Jepang dan sebagai rasa terima kasih, Nakashima menyerahkan kunci mobilnya kepada Buya, tapi Buya menolaknya. Selamat jalan, Tuan Nakashima. Tak lama dari itu terjadi perseteruan antara anggota Muhammadiyah di Sumatera Timur. Ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang Buya sebagai pengkhianat. Ada juga yang tetap membela Buya. Buya akhirnya mengambil jalan tengah. Dia mundur dari jabatannya sebagai seorang ketua. Di rumahnya, Siti Raham juga mendapat teror dari masyarakat yang tidak suka dengan Buya. Buya kembali pulang ke rumah dan dikuatkan oleh istrinya. Di saat yang sama, Haji Rasul meninggal ketika bersujud menghadap Allah. Buya datang melihat jasad terakhir ayahnya. Dan untuk terakhir kalinya dia berpamitan memandang rumah lama ayahnya. Buya dan keluarga akhirnya memutuskan untuk hijrah kembali ke Sumatera Barat, tepatnya di Padang Panjang. Buya kembali menempati rumah lamanya. Amir kawan Buya datang. Dia menyemangati Buya agar tetap memberikan dakwah di surau-surau. Indonesia merdeka! Hari yang ditunggu-tunggu tiba, 17 Agustus, seluruh masyarakat Indonesia bergembira menyambutnya. Indonesia dinyatakan merdeka dari tangan penjajahan. Bendera merah putih akhirnya berkibar lagi di tiang tertinggi. Buya melanjutkan kehidupannya sebagai pendakwah, tapi dia tidak mau menerima bayaran. Jadi biar sama-sama enak, uang yang diterimanya ditukar dengan buku yang ditulis oleh Buya. Siti Raham sendiri juga menjual perhiasannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi mereka berdua tidak pernah mengeluh, bahkan mereka mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Buya juga dididik untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Suatu ketika Amir datang ke rumah Buya dengan tergesa-gesa. Dia bilang tentara sekutu datang kembali ke Medan menuju Minang. Pagi harinya Buya mengumpulkan masyarakat untuk berjuang bersama-sama melawan penjajahan. Dan film Buya Hamka volume 1 habis sampai di sini. Lanjut volume yang kedua dimulai tahun 1947 saat Belanda masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan agresi militer. Buya diperintahkan oleh Bung Hatta mendatangi pelosok-pelosok desa menyatukan perlawanan supaya tidak terpecah belah. Karena selain dari Belanda, rakyat Indonesia sendiri terjadi perang saudara dengan organisasi Hizbullah. Buya menitipkan Umi kepada Zaki, anak tertuanya, sedangkan Rusdi pergi menemani ayahnya. Ayo, Alay. Buya membangkitkan semangat perjuangan dari desa ke desa. Kehidupan Umi beserta anak-anaknya sangatlah memprihatinkan, tapi Umi tetap ikhlas suaminya berjuang demi tanah airnya. Perjalanan kembali diteruskan. Kali ini mereka melintasi sungai dan di langit terlihat pesawat Belanda sedang terbang. Buya dan pengikutnya sudah bersiap untuk mati syahid. Takut-takut pesawat itu akan menembak mereka semua. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi Buya dan pengikutnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suatu ketika Buya sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan warga. Namun saat itu ada dua warga yang datang berkedok perjuangan. Orang tersebut menawarkan tempat persembunyian kepada Buya. Tapi dengan tegas Buya menolaknya. Apa jawabannya? Buya juga mengambil pistol yang dimiliki orang tersebut.
Alia, putri Buya Hamka, lemas terkulai. Dia tidak sengaja memakan ubi beracun. Umi langsung meminta diambilkan minyak kelapa. Setelah meminumnya, tak lama Alia memuntahkan ubi beracun dari perutnya. Ali sehat? Alhamdulillah. Perjalanan Buya Hamka untuk menyatukan rakyat melewati medan yang sulit. Kali ini Buya diserang oleh tentara Hizbullah. Astagfirullah. Merinding semua. Buya kemudian menyuruh Rusdi, anaknya, membuka baju putihnya. Baju itu dijadikan bendera oleh Buya. Tanpa rasa takut, Buya maju dan berbicara kepada tentara Hizbullah. Kita lahir sebagai saudara. Untuk apa kita saling berperang? Namun salah satu dari mereka menembak perut Buya. Buya langsung dilarikan ke tempat pengungsian terdekat. Setelah 3 hari lamanya, Buya baru sadarkan diri. Umi yang menjaganya. Alhamdulillah, aku sadarkan diri. Umi. Saat itu juga Buya berusaha untuk bangkit. Dia bilang perjuangan masih harus diteruskan. Tapi kata Umi, Soekarno dan Belanda telah melakukan perjanjian Rumroyen. Belanda bersedia menarik semua pasukannya dari tanah air Indonesia. Tahun 1950, Buya Hamka dan keluarganya pindah ke Jakarta. Buya diangkat menjadi staf Kementerian Agama oleh Bung Karno. Tahun 1959, Buya membangun Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran, Jakarta Selatan. Selain menjadi pegawai negeri pemerintah, Buya masih menjadi seorang penulis. Kali ini Buya menulis sebuah majalah yang bernama Panji Masyarakat. Tulisan yang dibuat Buya berisi tentang kritik pemerintahan yang dipegang oleh Soekarno. Amir mengingatkan Buya jika artikel ini cukup berbahaya, tapi Buya berkata, dalam politik kadang kawan bisa menjadi lawan, itu adalah hal yang biasa. Suatu malam Buya mendengar kabar di radio jika presiden melarang pegawai negeri bergabung dalam suatu partai. Partai Masyumi dicurigai oleh pemerintah akan melakukan revolusi, sedangkan Buya sendiri mendukung partai ini. Umi bilang, pilihlah sesuai dengan kata hati Buya. Maka keesokan harinya Buya mengumpulkan semua anak dan cucunya di rumah. Dia memberitahu jika dirinya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pegawai negeri. Mohon maaf jika ayah tidak bisa lagi memberikan fasilitas-fasilitas kepada kalian semua. Umi bilang, dulu kita pernah susah, pernah makan ubi berhari-hari, tidak ketemu nasi. Alhamdulillah kita baik-baik saja. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kita semua. Setelah berhenti dari pekerjaannya, Buya mengisi hari-harinya dengan menerima warga yang ingin curhat atau bertanya langsung kepada Buya. Suatu hari Buya beserta istri dan anak-anaknya memandangi langit yang begitu indah, mensyukuri keagungan Tuhan. Tidak ada satu pelukis pun di dunia ini yang mampu menyamai komposisi warnanya. Subhanallah. Tahun 1964 di Istana Negara, Soekarno membaca artikel yang diterbitkan oleh Buya Hamka dan Muhammad Hatta. Setelah itu efeknya adalah majalah Panji Masyarakat, Pedoman Abadi, dan Indonesia Raya dilarang terbit oleh Presiden. Buya bilang pastikan karyawan mendapat 2 bulan gaji ke depan sebelum perusahaan ditutup. Buya pernah beberapa kali disudutkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya, tapi Buya berpesan kepada anak-anaknya, jangan sampai emosi mengalahkan kecerdasan kalian. Setelahnya ujian datang kembali. Rumah Buya didatangi oleh 4 orang polisi. Buya dituduh melanggar Perpres nomor 11. Tuduhannya berupa persekongkolan untuk rencana membunuh presiden. Buya berpesan kepada anak-anaknya untuk menjaga Umi, dan pada akhirnya Buya ikut ke kantor polisi berpisah dengan keluarganya. Di dalam sel tahanan, Buya disuruh mengakui perbuatannya. Meski didesak berkali-kali dan diancam dengan setruman yang bisa membuat orang gila, Buya tetap pada pendiriannya. Suatu ketika Umi dan ketiga orang putra Buya berkunjung untuk menemui Buya. Adegan ini ada di volume yang pertama. Buya meminta Fahri mengambil surat di belakang bajunya. Surat itu berisi tentang bagaimana Buya diperlakukan di penjara. Buya juga dituduh sebagai antek Malaysia. Bahwa Pak Kiai terlibat dalam rencana pembunuhan presiden. Ketiga anaknya sepakat untuk tidak memberitahu Umi tentang surat yang diterima oleh mereka. Polisi memberikan Buya kertas untuk menuliskan pengakuannya. Namun ada seorang polisi yang baik hati. Dia menuangkan minuman kepada Buya. Polisi itu bernama Dadang.
Selama ini Pak Dadang membaca buku karya Buya Hamka. Dia tidak percaya jika Buya melakukan pengkhianatan. Perlakuan polisi semakin menjadi-jadi ya. Pernah Buya sempat berpikir untuk bunuh diri. Buya tidak kuat dengan keadaannya sekarang ini. Tapi kemudian dia teringat dengan perkataan istrinya. Buya juga melakukan ibadah puasa di dalam penjara. Kertas yang diberikan polisi, Buya manfaatkan untuk menafsirkan kitab Al-Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Asar. Buya pernah berjanji kepada Umi untuk menyelesaikan tafsirannya itu. Pak Dadang kemudian masuk menanyakan keadaan Buya. Dia meminta maaf atas perlakuan yang diterimanya. Tapi kata Buya, ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya kemudian meminta bantuan Pak Dadang untuk memberikan kertas yang lebih banyak lagi karena dia akan menuliskan tafsir Al-Asar. Umi dan anak-anak kembali menjenguk Buya di penjara. Fahri kembali mengambil kertas yang sudah Buya siapkan sebelumnya. Setelah itu Buya memanggil Pak Dadang. Umi membuatkan rendang untuknya. Rendang paling enak itu. Kalau ada restoran Padang. Setelah di luar penjara, Umi bertanya kertas apa yang tadi Buya titipkan. Ternyata isinya adalah tafsir Al-Azhar. Semua anggota keluarga bantu-membantu membuat tafsiran itu agar selesai dicetak. Singkat cerita, tahun 1966, 2 tahun setelahnya Buya dibebaskan. Buya disambut oleh istri, anak, dan cucunya. Buya mendapatkan hadiah sebuah buku, yaitu Tafsir Al-Asar bagian pertama, sudah selesai dicetak. Buku ini merupakan hasil karya terbesar Buya Hamka, karena dulu Al-Quran belum ada terjemahannya seperti sekarang ini. Buya berpamitan kepada Pak Dadang dan kembali bersama keluarga tercintanya. Suatu ketika Siti Raham pernah diminta berpidato di depan masyarakat. Dalam pidatonya, Umi bilang dia tidak bisa berpidato tapi hanya bisa mengurus tukang pidato yang tak lain adalah suaminya. Siti Raham hanya bisa berharap jika mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suaminya. Dan ridho dari suami. Setelah itu dia turun dari mimbar. Umi merasa tidak enak badan. Buya meminta Umi untuk duduk beristirahat. 21 Juni 1970, staf kepresidenan datang ke rumah Buya Hamka. Mereka mengabarkan jika Presiden Soekarno meninggal dunia. Dalam wasiatnya, Presiden minta jenazahnya disolatkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka teringat kembali tentang sahabatnya itu. Mereka pernah berjanji menjadi rekan seperjuangan dan mengikat persaudaraan. Selang beberapa bulan kemudian, Umi mendapatkan perawatan di rumah sakit karena penyakit diabetes. Umi sempat berkata, "Pandai-pandailah kau bercermin. Kalau kau pandai bercermin, maka selamatlah kau di dunia dan di akhirat." Ini Rusdi Umi. Dokter! 3 hari setelahnya, Umi menghembuskan nafas terakhirnya dibantu oleh sang suami. La ilaha illallah. Allah ciptakan 100 kebahagiaan dan kasih sayang. 99 bagiannya disimpan di sisinya. Dan 1 kebahagiaan itu Allah turunkan kepada makhluk di bumi. Juga dari kebahagiaan 1 itulah Allah telah mengirimkan Umi untuk Buya. Adegan yang terakhir adalah tahun 1975. Buya diangkat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama di Indonesia. Buya berpesan kepada sesama teman ulamanya agar rakyat dan pemerintah berjalan bersama. Buya juga berpesan, jadilah ulama yang murni, bukan ulama yang bisa dibeli. Untuk volume ketiganya, sepertinya kita akan melihat masa kecil Buya yang dididik begitu keras oleh ayahnya, serta masa pertemuannya dengan Siti Raham. Buya Hamka sendiri adalah orang yang spesial di keluarga Mimin ya, karena ibunda Mimin sewaktu menjadi mu'alaf dibantu bersyahadat oleh Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Terima kasih Sobat Movie, semoga ceritanya menginspirasi. Insya Allah kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.